Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai teks cerita pendek atau cerpen. Teks cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra karangan fiktif yang memaparkan sebagian kisah kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat. Jadi, cerita pendek sering kita sebut dengan cerpen. Berikutnya, unsur intrinsik teks cerpen. Yang pertama, tema. Tema adalah masalah yang menjadi inti cerita. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Bisa orang, bisa binatang, atau benda. Sedangkan penokohan berarti watak yang dimiliki oleh si tokoh. Yang ketiga, latar atau setting. Gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang keempat, alur atau plot adalah jalinan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Yang kelima, sudut pandang penceritaan atau point of view adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam sebuah cerita. Yang keenam, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Amanat dapat disimpulkan jika pembaca membaca cerita dari awal sampai akhir. Kemudian ada juga struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek ini terdiri dari yang pertama orientasi. Orientasi adalah pengenalan alur cerita. Jadi tahap awal dalam penceritaan itu disebut orientasi. Struktur yang kedua komplikasi, yaitu bagian pengenalan konflik dalam cerita. Yang ketiga, resolusi, yaitu bagian penyelesaian konflik. Setelah tadi ada pengenalan konflik, kemudian penyelesaian konflik itu ada di bagian resolusi. Itulah struktur teks narasi. Berikutnya, aspek kebahasaan teks narasi. Yang pertama, penggunaan diksi yang mengungkapkan ekspresi, karena cerpen merupakan media untuk mengungkapkan perasaan. Tentunya penulis menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan ekspresi dalam penulisan cerpennya. Yang kedua, majas atau gaya bahasa. Pemilihan kata atau kalimat yang digunakan penulis untuk mengungkapkan suatu maksud. Yang ketiga, penggunaan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Yang keempat, ragam bahasa baku dan tidak baku. Ciri-ciri teks cerita pendek. Ciri yang pertama, teks cerita pendek itu harus singkat, yaitu cukup untuk dibaca dalam sekali duduk. Yang kedua, teks cerita pendek seharusnya mengarah untuk membuat efek yang tunggal dan unik. Jadi, sebuah teks cerita pendek yang baik mempunyai keunggulan pikiran yang bisa dikembangkan dari awal hingga akhir. Ciri yang ketiga, teks cerita pendek harus ketat dan padat, yaitu berusaha memadatkan setiap gambaran pada ruangan sekecil mungkin. Maksudnya, agar pembaca mendapatkan kesan tunggal dari keseluruhan cerita. Yang keempat, teks cerita pendek harus tampak sungguhan, seperti sungguhan gitu, tidak dibuat-buat. Jadi semua tokoh ceritanya dibuat sungguhan, berbicara dan berlaku seperti manusia yang betul-betul hidup. Kalau itu sedang menggambarkan tokoh hewan. Yang kelima, teks cerita pendek harus memberi kesan yang tuntas. Selesai membaca teks cerita pendek, pembaca harus merasa bahwa cerita itu betul-betul selesai. Jika ujung cerita masih terkatung-katung, pembaca akan merasa kecewa. Itulah ciri-ciri teks cerita pendek. Dalam karya sastra cerita pendek, terkandung nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam karya sastra cerita pendek ini yang pertama, nilai spiritual atau nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan ketuhanan, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, nilai moral, yakni nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam bergaul dengan manusia lain. Misalnya, menghormati orang tua, santun kepada semua orang, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai sosial, yakni nilai yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tentang kehidupan bergotong royong, saling membantu tetangga yang membutuhkan, dan sebagainya. Nilai yang keempat, nilai adat atau budaya, yakni nilai yang berhubungan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, adanya upacara adat perkawinan atau penguburan mayat, selamatan, dan sebagainya. Nilai yang terakhir, nilai edukasi atau pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam kehidupan. Untuk penugasan kita pada pertemuan kali ini, Ibu minta kalian menuliskan bagian struktur orientasi dan bagian resolusi pada teks cerita pendek yang berjudul Rumah Ibu. Jadi, cukup kalian tuliskan struktur orientasi itu teksnya bunyinya seperti apa. Kemudian struktur resolusi itu bunyi teksnya seperti apa. Nah, ini semua bisa kalian temukan pada buku paket halaman 108 sampai dengan 110 ya. 108 sampai dengan 112. Di situ kalian cukup menuliskan dua strukturnya. Struktur orientasi dan struktur resolusinya saja. Teksnya ditulis ya, ditulis dengan rapi di buku tulis bahasa Indonesia. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian memahami apa yang barusan Ibu sampaikan dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.